yang dipegang oleh Gus Samsudin Jadad, maka reaksinya seolah-olah Gus Samsudin dengan doa, wah meledak saudara-saudara. Ternyata meledak, ini lengkap sempurna. Perhatikan baik-baik tisu di tangan gua nggak mau nanti lu mikir jangan-jangan ada yang aneh di tangan gua. Perhatikan baik-baik, gua bakal fokus sama tisunya, dan tisunya kebakar just like that, ya kan? Dan gua bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin trik sederhana ini. Mboten kula mboten pengen mendet sebenarnya, tapi Saya akan coba mengenakan langsung ke sinar matahari, bagaimana reaksinya. Ternyata getaran dari batu ini lebih kencang jika terkena sinar matahari secara langsung. Setelah perseteruan dengan pesulap merah atau Marcel Radival, padepokan Nurzat sejati milik Gus Samsudin semakin disorot. Selama ini, tempat tersebut dikenal sebagai pesantren yang juga terdapat santri yang belajar di sana. Selain itu, tempat tersebut juga digunakan Gus Samsudin sebagai praktek pengobatan. Padepokan yang berada di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar itu sering didatangi pasien. Namun setelah pesulap merah atau Marcel Radival datang ke sana untuk membuktikan trik sulap yang dipakai Gus Samsudin, membuat banyak warga sekitar yang resah dengan kegiatan di padepokan Nurzat sejati. Akibatnya warga sekitar meminta agar padepokan tersebut ditutupnya. Padepokan Nurzat sejati milik Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar membuat Polres Blitar memfasilitasi pertemuan antara warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bertemu dengan Samsudin dan instansi terkait. Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Anom mengatakan dari keterangan penasihat umum, padepokan Nurzat sejati telah mengantongi izin praktik sebagai pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu kalau penyampaian Dinas Kesehatan memang banyak cabangnya. Ada pemijatan dan lain-lain, terangnya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Christine Indrawati. Dia mengatakan izin operasional padepokan Nurzat sejati milik Samsudin hanya sebagai penyehat pemijat tradisional. menanyakan apa akan saya jawab pertanyaan dari mana kitabnya, dari mana ilmunya, ngajinya dari mana, lalu bagaimana proses pengobatannya, karena ini ilmu hikmah, ilmu rasa gitu loh. Jadi kalau mereka bertanya akan saya jawab. Jadi ya, itu yang akan saya jawab. Artinya selama ini nantinya tetap akan buka meskipun warga. Saya mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Allah Akbar. Lalu, ini nggih watune nggih. Mboten toyo, mboten toyo. Ada iki wau mboten kula mboten pengen mendet bener, tapi sing apa namanya? Dari penghuni goib iki nuturne jimukan ae wis jimukan. Emang sengaja tak kene sing duwe omah ngoten. Dados nggih. Batu mistis cahaya. Batu ini akan bergerak jika terkena sinar matahari atau sinar lampu. Isinya seperti ini. Tidak ada gerakan ya, saya akan memberi sinar senter. Nah, seperti itu cahayanya ya. Nah, itu ya, langsung bergerak. Lagi. Saya akan coba mengenakan langsung ke sinar matahari, bagaimana reaksinya. Ternyata getaran dari batu ini lebih kencang jika terkena sinar matahari secara langsung. Terasa sekali efeknya di tangan saya masih bergetar. Izin praktik yang dimiliki Gus Samsudin tersebut keluar pada tahun 2021 lalu dan berlaku selama 2 tahun. Benar, izinnya sebagai penyehat pemijat tradisional, kata Christine.
Berdasarkan pasal 12 ayat 1.5 pada Permenkes nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional menyebutkan pengobatan tradisional empiris dilakukan dengan bahan alami, teknik manual, teknik olah pikir dan teknik energi. Dan oleh Gus Samsudin masih dipegang di tangan kiri, disatukan dengan sesuatu hal yang dia pegang di tangan sebelah kiri. Nah ini Gus Samsudin, di sana ada sebuah piring yang sudah disiapkan dari seorang krunya yang tadi dibawa pada saat proses mediumisasi. Di sana ada sebuah cairan, ya, ada sebuah cairan kimia dipersiapkan oleh petugas atau kru dari Gus Samsudin Jadab. Dan di sebelah kiri lihat di tangan Gus Samsudin Jadab, sejak awal pun dia sudah memegang sesuatu, itu PK ya, PK itu ya, sebuah serbuk PK. Nah lihat sekarang apa yang terjadi, acting Gus Samsudin Jadab ini untuk meyakinkan keluarga. Nah ini sapu ini adalah untuk mengalihkan perhatian agar tidak terfokus kepada tangan sebelah kiri Gus Samsudin Jadab. Nah kertas yang sudah ditemukan di bawah kasur disatukan dengan gliserin permanganat kalsium yang sudah dia pegang sebelumnya. Nah, dan sebentar lagi akan dimasukkan ke piring, ya, ke piring yang di depan Gus Samsudin Jadab. Di sana sudah disediakan cairan kimia. Ya, sudah disiapkan cairan kimia. Pada saat cairan kimia yang ada dalam piring ini disatukan dengan gliserin permanganat kalsium yang dipegang oleh Gus Samsudin Jadab, ini akan terjadi reaksi kimia, maka reaksinya akan timbul seperti ini, ya. Timbul seperti ini, lihat, ini disatukan cairan yang ada di dalam piring plus dengan kertas tisu yang sudah ditemukan di bawah kolong tempat tidur ditambah dengan PK yang dipegang oleh Gus Samsudin Jadab, maka reaksinya seolah-olah Gus Samsudin dengan doa, wah, meledak saudara-saudara. Ternyata meledak, ini lengkap sempurna. Gus Samsudin Jadab melakukan trik sulap bola api, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ini dengan cara meyakinkan Gus Samsudin Jadab, ya, dengan doa qomat kamit, ini coba lihat, ya, meyakinkan bahwa semua terpesona, semua terkesima dengan bola api santet yang dibuat oleh Gus Samsudin Jadab. Lihat lagi apa yang terjadi, itu pada bengong semua, ya. Qomat kamit, ya, katanya melakukan netralisir, memusnahkan buhul ini atau mengembalikan lagi ke dukun santet. Padahal itu adalah sebuah proses perubahan kimia, reaksi kimia yang disiapkan oleh Gus Samsudin, mulai dari PK dan sebuah cairan kimia ditambah dengan kertas, maka terjadi reaksi kimia terbakar. Nah inilah, waduh, ini Gus Samsudin Jadab, ya. Aduh, sahabatku, coba lihat reaksi semua terkesima, semua bengong-bengong. Itu lagi di belakangnya juga terlihat krunya ini pada kemana. Krunya mungkin ada di sekitar, tidak nampak di kamera. Dan Gus Samsudin Jadab meyakinkan kepada penghuni rumah yang menyewa dia, yang membayar dia, mungkin jutaan rupiah, mungkin ratusan ribu, ya, tujuannya untuk membersihkan rumah. Tapi tiba-tiba ternyata ini adalah sebuah proses trik sulap. Bos, gue mau kasih itu satu permainan klasik di dalam dunia sulap. Perhatikan baik-baik tisu di tangan gue. Gue nggak mau nanti lu mikir jangan-jangan ada yang aneh di tangan gue. Perhatikan baik-baik. Gue bakal fokus sama tisunya dan tisunya kebakar just like that, ya kan? Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin trik sederhana ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Au, di sini aja. Nah, jadi untuk ngelakuin trik yang baru, lu butuh beberapa bahan. Yang pertama adalah gliserin, yang kedua adalah PK. PK ini adalah permanganan kalikus, ya, yang lu bisa temuin di apotek. Gliserin juga sebenarnya bisa cari di apotek. Kalau di apotek dekat rumah kalian nggak ada, kalian bisa cari di toko-toko online. Silakan, nggak ada masalah. Gua ajarin persiapannya sedikit. Lu butuh tisu, ya, boleh tisu, boleh kertas koran, boleh bond, boleh whatever lah, terserah. Tapi kalau gua sukanya pakai tisu. Lu ambil beberapa lembar aja, dan inget ya kata kuncinya. Kata kuncinya adalah gliserinnya itu harus sedikit. Gliserin kalau banyak malah nggak akan nyala. Jadi yang bakal kalian lakukan adalah timpa aja beberapa tisu sekaligus seperti ini. Dan ini persiapan yang tadi gue lakuin barusan di demonstrasi. Jadi gue tuangin sedikit aja gliserinnya. Yes, dikit aja tuh. Sedikit ini aja udah cukup buat bikin seluruh tisu ini nyala. Nah untuk PK-nya ini gue nggak punya persiapan yang fancy-fancy, tapi nanti gue bakal ajarin persiapan satu lagi. Bedanya cuma di waktu doang. Kalau gue suka yang cepet-cepet. Toh gue juga pakai buat main-main doang kan. Lu sikatnya PK-nya agak banyak ke dalam,
just like that, ya kan? Nah, dari sini nih, yang lu butuhkan adalah lu tinggal lu untal-untal doang seperti ini. Kalau misalnya lu takut dia tembus pandang, lu keep dia di belakang seperti ini, ya kan? And then, reaksinya dimulai. Stay cool, lu kasih lihat ke penonton, gue punya tisu, ya kan, di sini. Kalau misalnya lu nggak mau buang ke lantai, lu boleh taruh di mangkok seperti ini, gak ada masalah sama sekali. Taruh aja di mangkok seperti ini, dan reaksinya itu akan segera terjadi, ya. There you go. Yang gue suka kalau misalnya PK-nya banyak tuh, apinya bisa keluar just like that. Ya, selamat mencoba. Metode kedua yang bakal gue share ke kalian, ini sebenarnya metode yang mungkin gue nggak begitu suka karena apinya keluarnya lebih lama. Ya, tapi kalau lu mau tahu juga, gue ajarin juga. Jadi gini, lu pakai tisu, ya, dan lu belah tisunya seperti ini. Ya, jadi biasanya kan tisu datangnya 2 lapis, 3 lapis, lu belah jadi selapis-selapis seperti ini. Nah, abis itu tuh, lu butuh PK. PK-nya jangan takut-takut, banyakin aja. Ya, jadi lu ambil PK-nya, lu taruh banyakan dikit kayak gini, and then lu bungkusnya kayak gini. Nah, lu bungkus, lu untel-untel, jadi kayak petasan banting. Nah, abis itu, lu putusin, and then ini bakal lu palming di dalam tangan lu just like that. Nah, langkah kedua lu adalah lu bisa siapin mangkok kalau lu mau, lagi-lagi ya. Dan gliserinnya lu tuang ke dalam mangkok just like that. Nah, cara main sederhana banget. PK lu umpetin di dalam tangan seperti ini. Lu ambil tisu beberapa lembar, ya kan? Dan lu bisa kasih tisunya buat penonton periksa. Metode pertama nggak bisa kasih tisu periksa, metode 2 bisa. Setelah penonton periksa, mereka balikin tisunya ke lu tinggal loading PK-nya itu ke bawah tisu seperti ini. Nah, yang akan lu lakukan adalah lu akan sobek si tisu yang ada isi PK-nya itu mulai dari sekarang. Jadi lu sobek dikit supaya dia ada sedikit celah, sedikit keluar PK-nya. Ini gimana cara kasih lihatnya ya? Pokoknya gue sobeknya dikit deh. Nah, begitu gue sobek tuh ini terjadi di bawah nih. Nah, begitu lu habis sobek nih, lu tinggal taruh aja tisunya itu di atas si gliserinnya seperti ini, ya. Lu taruh agak rapi dikit dan lu tinggal tungguin sampai reaksinya terjadi. Lagi-lagi metode ini adalah metode yang mungkin paling gak gua suka karena ini lumayan lama. Jadi gua rada malas nungguinnya. Apalagi gua cuma pengen main-main doang kan, bukan pengen jadi dukun gue. Ya, jadi lu tinggal tungguin aja, lihat gak asapnya mulai keluar dikit-dikit, ya kan? Perlahan-lahan mulai kebakar, bam, there you go, ya kan? Just wait for it dan dia akan terjadi. Selamat mencoba.